Baiklah, selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas hermeneutik saya, di mana saya akan menafsirkan satu ayat di dalam kitab Roma 14 ayat 5 yang dikatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi di sini dalam ayat ini saya mengambil poin yang harus kita bahas adalah semua hari sama saja. Dalam ayat ini dikatakan bahwasannya hari sama saja. Benarkah demikian? Pada saat ini kita akan membahas tentang ayat tersebut. Kalau kita melihat dari berbagai media massa ataupun sebuah artikel di mana kita mendapatkan mengenai istilah astrologi ataupun ramalan bintang, di mana hal tersebut banyak sekali seseorang ataupun orang-orang yang memulai bisnisnya ataupun melakukan sebuah pekerjaannya ataupun acara-acara lain dengan terlebih dahulu melihat ramalan bintang, di mana kalau kebiasaan orang Jawa dikatakan mereka itu membaca primbon, di mana artinya adalah memilih hari yang baik sebelum mereka melakukan suatu upacara. Kalau di daerah Batak, kita juga bisa melihat bahwasanya mereka mengartikan menjujur ari, yang artinya memilih hari yang baik sebelum melakukan pernikahan, membangun rumah, ataupun memasuki rumah baru, atau hal segalanya. Hal seperti ini menjadi suatu kebiasaan oleh zaman sekarang, di mana walaupun seseorang itu sudah memeluk kekristenan, tetapi mereka masih berpegang pada kebiasaan-kebiasaan para leluhur nenek moyang mereka pada zaman-zaman dahulu untuk melakukan segala sesuatunya ataupun segala yang mereka akan pekerjakan. Demikian juga yang terjadi di Roma pada saat itu, di mana umat Tuhan di Roma dengan latar belakang yang berbeda-beda memiliki kebiasaan yang berbeda pula, di mana yang seorang yakin bahwasanya ada hari yang lebih baik dari hari lainnya, sedangkan yang lain menganggap bahwa semua hari itu sama baiknya, tidak ada hari yang lebih baik. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan kepada mereka agar hal seperti ini jangan dipersoalkan. Yang penting keyakinan hati sendiri, bahwasanya kita yakinlah bahwa semua hari itu sama baik. Jangan memilih hari untuk melakukan suatu urusan. Kita melihat dari beberapa pendapat seseorang, di mana seseorang itu bernama Elikot. Dia mengatakan bahwasannya satu orang menghargai, yang artinya untuk pemeliharaan hari dan musim, bandingkan, kita bisa membandingkan ini dari ayat-ayat yang sudah kita baca secara bersama-sama. Jelaslah bahwasannya pemeliharaan hari-hari khusus tidak memiliki sanksi mutlak, tetapi murni masalah kemanfaatan agama. Bagaimanapun adalah dasar yang cukup untuk meletakkannya dari pengalaman tampaknya mendukung beberapa sistem seperti yang diadopsi oleh gereja kita sendiri. Kalau kita melihat dalam komentar mimbar, apa sih yang pendapat mereka tentang ayat Roma 14 ayat 5 ini, bahwasanya satu orang menghargai satu hari di atas yang lain menghargai setiap hari sama. Kalau kita lihat secara harafiahnya, bahwasanya satu menilai hari melampaui ataupun kita bandingkan dengan hari yang lain menilai setiap hari, dan dalam bahasa Yunaninya krinein, dalam arti perkiraan. Ini adalah hari-hari dirujuk secara singkat, ataupun dalam pokok bahasan utamanya adalah daging. Kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat 25, bahwasanya itu membahas tentang daging. Dan beberapa juga mengira bahwasanya hari puasa hanya dimaksudkan dalam hal pengertian mungkin
mungkin bahwasanya beberapa menjadikan sebagai poin hati nurani yang diperlukan untuk tidak makan atau dari jenis makanan tertentu pada hari-hari tertentu, sementara yang lain tidak membuat perbedaan antara hari-hari sebagai hal yang sangat penting. Tapi perbandingan dan lebih menyarankan referensi umum untuk hari-hari peringatan dengan lebih menyarankan peringatan di bawah hukum Yahudi. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya pandangan tentang arti dari bagian ini akan memperoleh dukungan dari pembacaan Gar di awal ayat 5 kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, yang artinya yang bersandar pada otoritas yang adil. Referensi yang seharusnya untuk hari-hari kewajiban Yahudi secara umum adalah tidak bertentangan dengan kutukan yang jelas atas pemeliharaan hari-hari seperti itu oleh orang-orang Kristen dan Kolose itu untuk melihat apa yang telah dikatakan di atas tentang arus dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat juga di dalam pendapat dari Santo Paulus sendiri, ketaatan atau ketidaktaatan pada hari-hari yang disebutkan itu sendiri tidak penting, melainkan dia puas bahwasannya setiap orang harus bertindak sesuai dengan keyakinan hati nurani sendiri tentang masalah tersebut. Jadi kalau kita melihat analisis dari ayat ini, di mana kata men ataupun host dalam bahasa Yunaninya bisa disebutkan dengan who, which, what, that, dan analisis dalam krine yang artinya adalah membedakan dengan benar, yaitu memutuskan dengan implikasi ataupun mencoba, mengutuk atau menghukum. Dan suatu hari ini adalah suatu hari periode dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Kalau kita lihat juga di dalam Roma 14 ayat 5 yang dikatakan bahwasanya yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Beberapa orang berpendapat bahwasanya orang Kristen seharusnya merayakan hari-hari yang raya orang Yahudi sebagai hari-hari yang istimewa untuk berbakti kepada Allah. Saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari tafsiran konteks dari Roma 14 ayat 5, dan menurut saya ayat ini berbicara mengenai hukum kebebasan, di mana juga bahwasanya ayat ini tidak berarti bahwa hari Sabat itu sama dengan hari yang lain. Dan kita juga bisa menggantikan hari Sabat dengan hari lainnya, karena hari Sabat telah dikhususkan Allah sebagai hari perhentian penuh bagi Tuhan, di mana kita bisa berbakti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari Sabat juga tetap menjadi hari perbaktian yang suci, di mana dalam Lukas 4 ayat 16, bahkan Kisah 17 ayat 2 dan Kisah 18 ayat 4 dikatakan bahwasanya Yesus dan Rasul Paulus juga berbakti pada hari Sabat kepada Tuhan. Dan mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat, semua hari itu sama baik dan tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Tetapi di sini saya tekankan bahwasanya hari Sabat, hari yang ketujuh adalah hari yang Tuhan sudah sucikan kepada kita. Jadi mungkin inilah yang bisa saya jelaskan ataupun boleh saya tafsirkan dari ayat Roma 14 ayat 5 yang dikatakan yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.